Betul. Aku Indah. Dan aku Sina, guys. Masih di konten yang sama. Masih di konten yang sama. Podcast. Mentang-mentang Capricorn, coba ngomong Capricorn. Aduh, ini yang tahu yang nonton YouTube sebelumnya. Bener banget ya. Makanya jangan sampai kalian ketinggalan ya guys ya. Tonton juga konten kita sebelumnya nih minggu lalu guys soal zodiak gitu. Jangan lupa juga subscribe ya teman-teman ya. Mumpung gratis, subscribe tuh mumpung gratis. Boleh dinyalain juga notifikasinya ya. Nanti kalian akan ketemu sama kita yang gemai ini ya. Gitu amat Wak ya. Oke. Ini podcast kedua kita ya. Betul. Wow, podcast kedua. Produktif sekali Teman-teman ya. Oke, di podcast kedua yang super sekali ini kira-kira mau ngebahas apa? Kalian tahu nggak sih guys? Tapi kalau kalian nggak tahu tuh kebangetan banget sih, sih? Karena udah lucu-lucu, gemai-gemai gimana? Kita ini udah cute banget. Udah cute bingo. Buat yang nonton podcast sebelumnya pasti ini jomplang banget ya. Sebelumnya tuh jadi demit ya guys ya. Terus tukang lujum. Tukang lujum ya. Sekarang kita jadi cute, ceria dan membahagiakan gitu ya. Nah guys, aku spill langsung ya guys ya. Kita mau ngomongin apa sih gitu. Apalagi di depan kita juga ada produknya Mibel yang lucu banget guys. Warnanya pink gitu ya. Nih, love ya, lovely ya, namanya lovely. Nah, kita tuh mau ngomongin soal love language. Love language. Bikin thumbnail. Kenapa aku yang malu? Bener banget, kita mau bahas tentang love language. Teman-teman. Jadi topik kita hari ini nggak kalah seru ya sama topik sebelumnya. Betul. Karena topik kita hari ini tuh bakal berfaedah bingo. Karena belajar love language, kita juga belajar bahasa komunikasi yang baik untuk pasangan kita. Nah, bener banget. Lebih tepatnya orang yang kita sayang. Betul. Yang nggak sayang nggak usah. Aduh. Nggak boleh guys. Kita tuh harus saling membantu, saling menyayangi, tidak boleh membenci ya guys ya. Mencintai semua orang termasuk diri sendiri. Itu juga bisa loh, ya kan? Iya. Kita juga bisa cinta sama diri sendiri, terus love language-nya kita apa, nah itu bisa diterapkan ke diri sendiri juga. Nah guys, makanya nih guys, buat netizen di luar sana ya, boleh banget langsung subscribe aja di YouTube kita, Bejo Entertainment. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya mumpung gratis ya guys ya. Oke, BTW ngomongin soal love language, kira-kira Indah love language-nya apa? Aku tuh suka kalau dikasih apartemen, dikasih mobil, dikasih kosan gitu ya. Apalagi kalau dibuatin candi, langsung lepak-lepak deh. Bentar, candi, woi, rojong-rong ya. Pacaran sama Bandung Bondowoso sewa. Dalam semalam ya guys ya. Waduh. Tapi kalau dari itu ya, dari yang udah disamain sama Ida, intinya kayak dikasih sesuatu itu namanya itu guys ya, receiving gift. Jadi ada love language tuh ada beberapa guys, ada 5, nanti kita akan ulik lebih jelas ya teman-teman ya. Nah itu ada salah satunya itu adalah receiving gift. Nah ini dari yang disampaikan sama Indah nih, yang suka dikasih sesuatu itu tuh termasuknya di dalam receiving gift gitu. Tapi seriusan apartemen Wak. Enggak bercanda ya guys, nanti pada ngebully aku ya makanya mintanya apartemen beda ya sama spek saya ya gitu ya. Kosan ya gitu ya. Just bercanda. Nah aku tuh suka kalau dikasih apa ya, apa tuh, pokoknya kalau ada orang yang ngasih perhatian tapi dengan cara tindakan gitu. Jadi nggak mempan aku sama kata-kata minum air putih yang banyak ya, istirahat yang cukup ya. Udah makan belum? Udah makan belum? Aku nggak mempan kayak gitu. Nggak mempan ya. Langsung ngajakin makan, ayo. Iya benar-benar. Tiba-tiba ada GoFood ya, ada GoFood, ada makanan gitu. Oke, itu kalau itu berarti dia masuknya ke dalam act of service atau service ya itu guys. Nanti kita cari dulu ya. Yang benar pronunciation-nya gimana guys? Ya pas gitu. Act of service. Jadi memang melakukan sesuatu. Basicnya melakukan sesuatu kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya love language itu apa?
Nah itu nggak tahu. Bisa menjawab ya, bisa menjawab tapi tidak mengerti akarnya gitu ya guys. Nah, Ya. biasanya gitu kita bisa menyebutkan contoh-contohnya, Benar banget sih. jenis-jenisnya, tapi nggak tahu definisinya tuh apa. Iya sih, bener juga. Apa sih? Apa sih? Nah, love language itu guys, bahasa cinta. Ya. Enggak. Cuma diterjemahin aja. Enggak guys. Jadi love language itu adalah gimana cara seseorang itu bisa menyampaikan afeksi atau rasa sayangnya mereka nih deh gitu. Caranya tuh ada 5 guys. Nah, teori love language ini tuh dibawa sama Gary Chapman gitu. Jadi ada konsep 5 bahasa cinta atau 5 love language kayak gitu. Nah, untuk bahasa cinta sendiri nih dah, kayak yang Ida udah sampein di awal, kalau nggak melulu soal pasangan, nggak melulu soal pacar atau suami istri gitu ya, tapi juga kita bisa terapkan itu ke keluarga kita, kakak adik, Gitu ya. bestie juga, sahabat-sahabat, terus juga sama diri sendiri tuh juga bisa banget kayak gitu. Oh iya. Jadi tuh kan ada 5 macam love language ya. Jadi Ada 5. masing-masing orang itu bisa punya bahasa cintanya sendiri-sendiri ya. Bener banget. Nggak sama-sama gitu ya. Iya, bahkan satu orang bisa 2 atau 3, jadi nggak melulu satu orang cuma satu gitu loh guys. Tapi emang kadang aku luluhnya pertama paling luluh tuh kalau misalnya dipuji-puji misal. Terus yang kedua misalnya dia sukanya itu tadi dikasih sesuatu. Nah itu jadi emang bener-bener nggak pasti, jadi setiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Oke, jadi mungkin ada tingkatannya ya. Bener banget. Aku paling merasa disayang kalau misal dikasih pujian. Nah, Terus tingkatan kedua aku suka kalau dikasih hadiah. Nah kayak gitu. ya. Jadi emang ada tingkatan juga sih. Itu yang Oke. yang aku rasain sih. Ntar kita akan menggibah lebih lama lagi. Lanjut ya, gimana tuh love language nih ya kan? Tahu nggak ada kira-kira 5 itu apa aja? Aku sih tahu ya. Tadi nggak tahu katanya. Aku tahu nama-namanya doang gitu. Oke, tahu Yang aku nama-nama. tahu ya, yang aku tahu tuh ada word of affirmation. Nah, affirmation ya Terus, kayaknya. affirmation. Malu, lidah ini Jawa banget gitu. Nggak boleh diketawain. Nanti diketawain, nanti dihujat netizen. Lanjut. Terus ada Apa tuh? act of service. Tuh, ada apa lagi ya? Kurang 3 say. Ini kayak ujian kok. Ya. Sebutkan, jelaskan dan bagaimana. Apa tuh? Physical touch. Physical touch, ya bener banget physical touch. Terus ada apa lagi sih? Aku kurang dua. Tadi kita udah sebutin anyway. Iya, apa ya? Receiving gift. Oh iya. Nah, menerima receiving hadiah, gift. Tuh, ya. betul banget. Kurang 1 lagi. Ya, Apa pokoknya tuh? istilah-istilah itu aja sih. Gitu guys ya. Nah anyway guys, terus habis itu apa sih? Pada quality time. Oh iya. Satu lagi guys, quality time itu juga jadi salah satu apa namanya love language gitu. Nah kadang ada orang yang dia love language-nya tuh kombinasi antara quality time sama physical touch, ya nggak sih? Karena physical touch tidak akan terjadi tanpa adanya pertemuan ya guys ya. Kalian kalau misalnya LDRan, kalian physical touch-nya gimana? Pakai kacamata virtual reality itu kan nggak juga kan? Iya gitu. sih, biasanya physical touch-nya lewat HP. Oh iya. Video call. Tapi yang dipegang-pegang HP-nya juga sih kak ya. Iya. Yang dipegang HP. Bahasa cinta orang LDR. Nah iya begitu guys ya. Guys, dari yang 5 tadi udah Indah sebutin, itu tuh aku jelasin satu persatu lebih detail lagi ya. Aku jelasin satu-satu. Yang pertama itu ada si receiving gift pertama ya. Receiving gift itu yang paling gampang lah. Receiving gift itu adalah ketika bahasa cinta seseorang itu ketika dia dikasih sesuatu. Bahkan nggak harus hal gede gitu kan, nggak harus ibaratnya kayak branded things gitu, nggak harus. Tapi kadang teman-teman kalau cuman dikasih barang cuman apa sih wafer, atau kadang kalau kita kerja terus di meja kita ada minuman atau susu, itu juga salah satu hal yang membuat dia senang. Oh iya. Jadi emang bener-bener dari hal yang paling kecil gitu loh.
Ya gitu. bagi orang yang Love language-nya receiving gift itu tuh berarti banget guys. Nah, bener. Terus ada word of affirmation, itu ketika dia suka bukan dipuji sih sebenarnya, tapi kayak memberikan afirmasi ke dia. Misalnya kayak wah aku lagi bad day nih gitu. Terus misalnya nih si pacarnya ya, ini aku ngomongin soal pacar mungkin. Nah si pacar ini tuh, saya gampang gitu kan. Nah si pacar ini bilang kalau udah nggak apa-apa, kayak hari ini tuh kamu udah you did a really great job gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kayak nggak bikin dia seneng lagi gitu melalui kata-kata yang manis gitu loh guys. Tapi jangan janji manis karena itu kadang tidak nyata ya guys. Jadi orang yang punya pacar love language-nya apa namanya? Word of affirmation ya gitu. Itu harus pinter-pinter berkata-kata. Betul, ya, pintar guys. berkata-kata. Perbanyaklah kosakata kalian ya teman-teman gitu. Terus setelah itu nomor 3 nih guys. Nomor 3 tuh ada tadi quality time ya. Quality time itu jadi ketika dua orang lagi. Ketika orang itu seneng kalau ketemu nih secara fisik gitu. Jadi kan kadang ada nih temen yang pengen cerita tapi aku nggak bisa sih lewat chat gitu. Nah itu kadang itu juga bisa sih karena dia bisa menyampaikan perasaannya, dia bisa express their feelings itu tuh dari quality time atau kalian bisa ketemu langsung guys kayak gitu. Atau ini biasanya tuh orang-orang yang love language-nya quality time, mereka tuh nggak peduli mau ketemu di mana aja. Nah benar. Misal ya cuma di kamar kos berdua doang, nggak ngapa-ngapain seharian doang di situ. Ini antar temen nggak apa-apa loh, nggak. Tapi cowok cewek kan bisa temenan. Iya sih. Di kamar kos berdua ngapain? Main ini sudoku. Uno. Main sudoku guys. Oke. Ya, intinya tuh kayak gitu, nggak peduli mau tempatnya di mana atau ngapain. Intinya tuh quality time berdua gitu. Betul. Nikmati waktu bersama gitu lah. Nah, iya bener banget. Terus setelah itu ada act of service nih. Jadi act of service itu kayak nggak usah, jadi kayak dia tuh nggak menyuruh orang buat ngelakuin sesuatu, tapi dia seneng ketika orang itu melakukan sesuatu untuk dia. Misalnya tadi kayak ditanyain udah makan belum gitu kan, terus bilangnya belum, terus misalnya si cowok tadi bilang itu di depan udah ada makanan, atau kayak bukain pintu dong. Wah lah itu guys, waduh, nah itu guys ya. Aku jadi paham nih sekarang setelah sharing soal bahasa cinta. Bener, kurang satu kak, physical touch-nya belum. Iya, Nah, belum ya. physical touch itu kayak dia suka pegangan tangan, terus kadang pelukan, kadang kalau misalnya sama bestie kan, misalnya sama bestie tuh cerita soal apa aja terus bikin sedih. Nah itu kalau misalnya nggak cuman dipeluk, kadang cuman di gini-gini apa sih? Dipuk-puk, dipat-pat gitu juga dia seneng guys gitu. Jadi physical touch tuh nggak melulu tentang apa namanya kan romantisasi gitu. Sama seks ya, atau apa gitu. Padahal cuma kayak gini tuh ini namanya ya physical touch. Iya, kadang sama mama kan juga ya, sama mama peluk, cium gitu kan juga sama mama sendiri. Nah itu buat teman-teman yang punya physical touch, itu love language-nya physical touch itu biasanya itu bener-bener bikin mereka seneng lagi gitu, kayak mood booster banget kayak gitu dah. Gitu. Aku jadi paham nih sekarang nih. Setelah sharing-sharing ya soal bahasa cinta yang tadi Sina jelasin gitu. Betul. Aku jadi inget nih sama curhatan temenku. Kenapa? Jadi tuh temenku curhat ke aku tentang pacarnya. Nah, pacarnya juga curhat ke aku tentang temenku. Oh, berarti kamu di antara mereka berdua? Iya. Oh my god. Nih. Di antara mereka berdua. Oke. Kenapa tuh mereka? Jadi tuh temenku sering ngerasa hubungannya sama pacarnya tuh hambar gitu loh. Dia ngerasa pacarku tuh gak ada perhatian banget sih kayak gitu. Nah sedangkan pacarnya itu sering curhat ke aku kalau dia tuh udah ngelakuin berbagai cara lewat chat gitu. Dia ngechat kayak dia tuh sering banget ngechat pacarnya hampir setiap hari lah. Nanyain udah sampai mana, udah makan apa belum, istirahat yang cukup ya. Tuh terus minum air putih yang banyak.
Minum air putih yang banyak tapi galonnya nggak diisi. Nah, gitu. Beliin galon guys. Tapi setelah aku sharing-sharing tadi bahasa cinta, aku jadi ngerti sebenarnya tuh nggak ada yang salah gitu. Si cowok dan si pacar dan si temenku itu nggak ada yang salah. Hanya saja mereka tuh nggak saling memahami bahasa cinta. Oh ya, nggak match gitu. Itu bisa sih. Kalau nggak match itu bisa. Menurutku juga. Si pacarnya ini nggak orang yang terlalu banyak ngomong atau ya berarti temanku bahasa cintanya bukan kata-kata. Oh iya gitu, bisa kan? sih, bisa jadi kayak gitu ya. Nah kayak gitu guys, bener banget sih. Jadi itu emang penting banget ya buat ngerti love language. Ya gampangnya kayak pacaran ya. Love language pasangan kita tuh apa gitu. Tapi ya lagi-lagi guys, love language itu nggak melulu soal pasangan, tapi juga bisa sama papa, mama, adik, kakak, bestie ya. Kadang mungkin nih kalau teman-teman papanya atau mamanya ulang tahun, nah itu coba deh. Kalian sadar nggak sih love language dari orang tua kalian tuh apa? Itu juga kita bisa cari loh guys. Kalau misalnya ulang tahun ya, mama ulang tahun gitu. Kira-kira love language-nya apa nih? Apakah receiving gift atau physical touch atau quality time? Nah itu kita bisa juga menjadikan itu referensi gitu loh Nda. Kalau misalnya mama kalian itu lebih suka quality time, nah itu nanti kita bisa luangin waktu bener-bener 1 hari di hari ulang tahun mama gitu kan, kita quality time bareng kayak gitu. Apalagi sekarang kan udah banyak teknologi ya, udah ada teknologi, ada yang namanya tes bahasa cinta. Oh iya, ada guys, ada guys. Ada juga ya bisa pakai cara kayak tadi yang disebutin sama Sina, ngasih hadiah percobaan gitu. Iya, percobaan bisa. Biar ke ibunya, dia suka apa enggak? Kalau nggak suka ya udah coba yang lain gitu. Peluk, iya, dikasih surprise, gitu. Jalan-jalan kayak gitu. Nah itu sampai sih. nemu love language-nya si ibu ini. Iya kayak gitu, itu bisa. Atau dari sehari-hari juga bisa kelihatan sih gitu. Misalnya kayak soal menyapu rumah ya. Siapa tahu nih ya ibu-ibu kalian di rumah tuh ya, sebenarnya love language-nya act of service, tapi kita nggak peka ya kan. Suruh ternyata cucian numpuk gitu ya, terus katanya diam aja gitu. Kadang tuh tiba-tiba ya guys ya, kalian pernah relate nggak sih sama ini, kayak tiba-tiba mama masuk gitu, anak gadis main HP mulu. Nah itu kalian pernah kayak gitu gak sih guys? Padahal kita kayaknya aku udah nyapu deh, kayaknya aku udah motong sayur deh, ya kayak gitu loh guys. Nah itu tuh siapa tahu nih guys, mama kalian ternyata act of service gitu. Aku jadi penasaran deh, apa sih yang bikin, apa sih yang menyebabkan seseorang tuh punya bahasa cinta? Maksudnya gini loh, misalnya aku bahasa cintanya, apa tadi, act of service. Nah, kenapa aku bisa punya bahasa cinta itu gitu? Apa sih yang bikin aku kayak gitu? Oke, ini menurut pengalaman aku ya nih. Pengalaman aku yang aku juga ketemu sama teman-teman gitu ya. Yang aku perhatiin dari habit teman-temanku, dari love language teman-temanku itu adalah alasannya itu ada 2. Antara dia waktu kecil, ini kalau ngomongin soal pengalaman masa kecil ya. Antara dia memang dari kecil itu terbiasa dengan love language tertentu, atau dia tidak pernah mendapatkan love language tertentu itu. Misal waktu kecil orang tuanya sering meluk gitu kan, sering cium gitu waktu kecil. Nah itu ke bawah sampai gede gitu bisa. Atau kadang yang agak sedihnya ya, kadang ada love language yang waktu kita kecil tuh tidak terpenuhi. Misalnya kayak aku contohin dulu waktu kita kecil, terus nilainya jelek gitu ya, terus mungkin kayak dibandingin sama anak tetangga gitu ya. Nah contohnya kayak gitu. Nah itu kadang itu waktu gede dia merasa ingin mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan dia itu. Kayak makanya jadi misal love language dia tuh lebih mengarah ke word of affirmation kayak gitu. Jadi gitu bisa guys. jadi muncul karena ya kebiasaan sehari-hari gitu bisa ya. terbentuk dari itu. Masa lalu, traumatik gitu ya. Nah itu dari pengalaman teman-teman aku sih gitu. Mungkin kalian punya pengalaman juga mau share, atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Betul banget, boleh juga kalau misalnya kalian pengen sharing juga Kak. Kalau menurut aku tuh love language itu terbentuk karena ini. Nah itu juga boleh banget guys gitu, karena kita bisa sharing-sharing, berbagi wawasan juga ya kayak gitu. Bener banget. Kita seru-seruan yuk. Apa gitu? Apa di kosan?
Aduh, di kosan mulu deh mainnya Ibu. Kenapa? Gimana? Kita kayaknya butuh seru-seruan deh. Apa tuh? Kemarin kan kita pas zodiak. Oh ya. Bacain satu-satu Bacain, oh ya, benar, dari bacain. teman-teman tim. Ya. Nah, sekarang coba kita tes love language salah satu Wah. tim kita nih. Wadaw. Siapa ya? Siapa? Dari 15.000 orang yang ada di sini. Kayaknya yang ketawa-ketawa itu di belakang kamera. Nah itu siapa tuh ya? Kayaknya Siapa tuh ya? cocok deh. Waduh, iya. Oh, Dia udah ngaca dulu Kak. Yang ini udah ngaca dulu ya kan? Iya. Udah, aduh kayaknya gue ya. Kayak gitu. Mari kita panggilkan Faradina. Faradiba deng. Wih. Kameranya di sini Kakak, kameranya di sini nggak ada. Iya. Bingung deh. Sini. Di tengah Kakak ya. Aku berdiri aja. Oke, silakan duduk Kakak. Silakan Kakak. Silakan. Kita Iya. bedah love language-nya. Betul. Mbak Farah. Guys. Geser lagi dong, geser. Biar kelihatannya tadi udah ngaca Kakak ya. Udah ngaca tadi Kakak ya. Saya mengapit anak. Emang tapi awet muda banget sih Kakak kita yang satu ini guys. Amin ya. Ini kita mau mengajak Kak Farah untuk dites love language. Ya ini aku belum belajar. Waduh. Belum belajar. Nggak apa-apa Kakak, ini adalah sebuah naluri yang Kakak bisa salurkan melalui tes ini. Jadi nggak ada benar dan salah. Karena kita cewek, kita benar ya. Kita selalu benar. Cewek selalu benar ya. Oke. Betul. Nih love language. Aku share dulu ya guys. Oh, nanti kita kasih linknya tes ini ya, tes bahasa cinta di deskripsi box. Tenang aja. Ya, nanti kalian boleh share ya. Kalian boleh share. Boleh cobain. Boleh cobain. Hasilnya kalian apa nih gitu. Atau kalian punya pengalaman tertentu juga boleh banget nih. Tapi aku juga kepo love language aku apa ya? Oh, kamu belum tahu? Aku udah ada dugaan sih, cuman I don't know ya. Kayak aku bener ini enggak ya kayak gitu. Nah ini Kak Farah dulu deh. Kelinci percobaan nih. Kelinciku. Nggak apa-apa, kelinci kan comel. Nah, nih udah. Enaknya dibacain lah ya. Bacain aja ya. Biar penonton tuh pada tahu nih. Siapa Betul. tahu ada yang naksir Mbak Farah. Nggak boleh. Terus nyari tahu Mbak Farah tuh sukanya diapain. Waduh, sukanya diapain, Say? Maksudnya anu. Langsung kita mulai. Boleh. Ini aku pakai 1%.net ya. Jadi udah akurat guys. Nanti aku pasti di link Betul. deskripsi. Di Muncrat. description. Aku pakaiin body sambil menunggu kalian ya guys. Kulitku kering banget. Wangi banget embodinya, pakai aja tuh kak. Sambil menunggu. Wangi banget, aku suka. Pertanyaan pertama. Apa tuh? Aku merasa lebih dicintai ketika, pilihan pertama, seseorang yang tercinta mengirimkan pesan tanpa sebab khusus. Atau aku memeluk orang yang kucintai. Mana nih? Yang aku memeluk orang yang kecintaan. Oh iya. Oke. Jadi dari jawaban pertama kayaknya udah kelihatan ya Wak ya. Tapi nggak tahu sih ya. Nanti ke belakang-belakangnya gimana nih. Pertanyaan kedua. Aku merasa lebih dicintai ketika menghabiskan waktu berdua saja, atau pasanganku membantu menyelesaikan masalahku. Yang pertama. Oh, menghabiskan waktu berdua saja. Oke. Wow. Ternyata ada banyak banget guys. Ada 21 soal. Jadi kita agak cepat ya. Cepat. Pertanyaan ketiga, aku merasa lebih dicintai ketika pasangan memberikan hadiah kecil atau aku dapat menghabiskan waktu dengan pasangan tanpa diganggu apapun. Yang pertama. Oh, hadiah guys. Siap-siap yang suka sama Mbak Farah. Cuan-cuan, yuk cari. Ayo, 80%-nya Mbak Farah, 20% gajinya buat kalian gitu ya. Oke, lanjut ya. Kamu merasa dicintai itu ketika pasangan melakukan sesuatu tiba-tiba untuk membantu kamu, atau kamu bisa menyentuh pasanganmu dengan nyaman.
Apa nih? Aku bisa menyentuh pasanganku dengan nyaman. Menyentuh. Oke. Tuh. Kelihatan sih kayaknya sih. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih sama, kamu merasa dicintai ketika pasangan memberikan hadiah kejutan atau pasangan merangkulku di publik? Memberikan kejutan. Oh, nggak boleh pegang-pegang. Sukanya yang private ya. Oh, boleh. Lanjut. Diam-diam. Mbak Farah lebih merasa dicintai ketika berada di dekat pasangan, tidak melakukan apapun, atau nyaman berpegangan tangan atau merangkul pasangan. Nyaman yang kedua deh. Oke. Udah berasa pakar ya, gila ya. Berasa pakar kita. Lanjut, ini baru 7 dari 21. Sepertiganya. Aku menerima hadiah dari pasangan atau aku mendengar dari orang lain bahwa pasangan mencintaiku. Mendengar langsung. Tapi pilihannya tuh nggak ada mendengar. Baru gua. Pilihannya, aku menerima hadiah dari pasangan atau aku mendengar dari orang lain bahwa pasangan mencintaiku. Yang pertama. Yang pertama, menerima Gak hadiah. ada pilihan, dipilih dong. Dipilih. Lagi-lagi yang suka sama Mbak Farah harus menyiapkan ya. Menyiapkan budget ya sebulan gitu, sebulan. Lagi ya. Merasa dicintai ketika aku duduk berdekatan dengan pacaran. Aku duduk berdekatan dengan pasangan atau aku dipuji secara tiba-tiba oleh pasangan. Yang pertama. Woi. Oke. Tidak suka dipuji. Baik. Dihujat. Editor cepat nggak apa-apa ya. Tidak suka dipuji. Gitu ya. Sukanya dihujat. Siapa yang dipuji? Oke, lanjut. Baru 9 nih. Baru 9. Aku merasa lebih dicintai ketika dapat kesempatan untuk jalan-jalan dengan pasangan atau secara tiba-tiba mendapatkan hadiah kecil. Yang kedua. Itu kan hadiah mulu. budget sih, budget ya. Love language orang kan beda-beda. Iya betul, tidak boleh dihujat kayaknya. Nggak boleh ngejudge. ya. Enggak, yang tadi dari yang hal kecil ya, dikasih permen lollipop gitu kan kayaknya udah seneng ya. Dikasih upil aja. Jorok banget. Jorok banget Indah. Punya doi gitu. Dimuseumkan ya, diformalin. Tidak. Aduh, enggak dulu Lanjut deh. ya. Kamu merasa lebih dicintai ketika pasangan membantuku mengerjakan tugas atau pasangan mengatakan dia bangga padaku. Membantu membayar utang. Ya dua-duanya. Yang pertama aja dia dimanfaatin kayaknya. Yang paling oke. Wah, Oh, dimanfaatin guys. Oke. sekali kamu. Oke. Lanjut. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan secara suportif mendukungku atau aku merasa terhubung dengan pasangan lewat pelukan. Yang kedua. Oke, Mbak Farah tuh sukanya disentuh. Disentuh dan diberi percikan ilahi. Lanjut. Pasangan benar-benar membantuku sesuai dengan janjinya atau mendapatkan pujian dari pasangan. Yang pertama. Oke, nggak boleh ingkar janji loh. Mm-mm. Terus pasangan memberikan sesuatu yang menunjukkan kerinduan Oke. atau bisa berada di sekitar pasangan. Yang kedua. Oke, kelihatan ya? Kelihatan sih. Itu nggak kelihatan. Apa? Transparan Anda? Transparan. Terus punggungku dipijat oleh pasangan atau pasangan bereaksi positif ke pencapaianku. Yang pertama. Oh. Aduh enak. Nanti nilainya konten apa ya? Nah, ini pertanyaan ke-15. Yes. Dari 21. Pasangan menggantikanku melakukan hal yang tidak kusukai atau aku dekat secara fisik ke pasangan. Yang kedua. Oke. Dekat secara fisik. Lanjut, pasanganku memiliki ketertarikan yang sama denganku
atau pasanganku bekerja dalam proyek yang sama denganku? Yang pertama. Hampir sama ya. Iya. Hampir sih. sama-sama kamu? Iya. Enggak, maksudnya tertarik sama melakukan sesuatu yang sama kayak gitu loh. Hampir sama sih, kategorinya hampir sama sih. Agak susah sih menurut aku. Lanjut ya. Pasangan memberikan hadiah yang bagus dan menarik. Ini kayaknya bakal dipilih deh. Terus penampilanku dipuji oleh pasangan. Kan yang jelas yang pertama. Oh iya dong. Bisa ditebak. Tidak kan? butuh abab ya guys ya. Udah kayaknya keluar udah tahu deh. Lanjut ya. Orang butuh ababmu, butuh duitmu saya. Word of the day. Orang butuh ababmu, butuh duitmu. Lanjut. Pasangan meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaanku atau pasangan mengerjakan pekerjaan rumah untukku. Yang kedua. Yang kedua. Waduh. Ya. Waduh, enak banget ya. Lanjut. Apa tuh? Aku bisa dengan nyaman bersentuhan dengan pasangan di publik atau pasangan melakukan sesuatu yang spesial untuk membantuku. Yang pertama. Oh. Mas Rian kok. Ada apa ini? Sus ya. Sus. Nih, dua pertanyaan lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir teman-teman. Aku mendapatkan hadiah barang yang sulit ditemukan atau pasangan tidak mengecek smartphone saat kencan. Yang kedua. Wow. Panik ya bos. Wow. Wow. Oke. Yang terakhir nih, yang terakhir. Pasangan berusaha keras untuk melakukan pekerjaan yang merepotkanku atau aku menunggu liburan karena pasanganku mungkin akan memberikanku sesuatu. Yang pertama. Yang kedua nggak pasti sih. Ngapain? Yang kedua nggak pasti sih, nungguin ya kan. Sebentar, untuk melihat hasilnya harus menunggu berapa waktu dulu. Oke, ini udah keluar hasil dari tes bahasa cintanya Mbak Farah. Benar. Aku kepo sih. Siap-siap yang suka sama Mbak Farah ya. Catat ya. Penting nih, penting ya. Jadi bahasa cintanya Mbak Farah itu physical touch. Physical touch. Ini aku bisa jadi cinta sama kalian. Jadi Mbak Farah tuh merasa paling dicintai jika perasaan itu disampaikan lewat sentuhan. Wow. Enggak sentuhan yang gimana ya, tapi Kayak tadi udah dipukul dijelasin ya. Tadi ada dipijet juga guys ya. Sama tukang pijet coba. Tukang pijet kan suka Pokoknya pijet. Mbak Farah ini menikmati berpegangan tangan, berpelukan, dipupuk, ya. Betul. Nah, akan tetapi sentuhan ini perlahan-lahan menghilang seiring berjalannya waktu. Wow. Dan ketiadaan sentuhan dari orang yang kamu cintai bisa membuatmu merasa terisolasi di hubungan. Wow. Jelasin Mbak Sina. Benar guys, aku jadi inget satu pengalaman nih. Jadi ada cowok yang temen aku, dia itu punya pacar kan. Itu physical touch, dia tuh kadang dia kalau di warung gitu ya, kadang pegang-pegang pacarnya, kadang kayak dielus-elus. Ya kayak gitu. Suatu hari itu tuh mereka LDR guys, dan mereka nggak bisa ketemu dong ya kan, mereka nggak bisa ketemu, dan si cowok ini tuh merasa tiap hari tuh kayak ngerasa I'm not enough gitu loh. Aduh apa ya ini yang kurang tuh apa ya gitu. Dia tuh ngerasa kayak gitu, jadi ngerasa sendirian, terus ngerasa itu kayak asumsi dia tuh si ceweknya tuh udah gak sayang lagi sama dia kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang ini teman-teman yang punya pasangan nih perlu banget mengetahui bahasa cinta pasangan kamu guys, karena itu tadi kalau misalnya love language dia tidak terpenuhi guys, dia mungkin bisa ngerasa negatif dari hubungan kalian kayak gitu. Dicintai, dicampakan, padahal bener banget. pasangannya udah merasa melakukan yang terbaik. Iya, tapi ternyata love language kalian tuh nggak match gitu loh. Terus juga guys, satu lagi yang unik dari love language itu adalah love language kita tuh tercermin dari tindakan kita dah. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak
apa ya, misalnya aku contohin aku ya, karena aku yang mengalami ya. Kadang aku tuh suka ngasih orang sesuatu kayak gitu, dan ya apa ya, love language aku tuh kayaknya aku seneng ketika aku dikasih hadiah sama orang kayak gitu. Jadi kayak tercermin dari tindakan kita guys, kayak gitu. Nah ini bisa diperhatiin juga guys, misalnya kayak adik kalian, kakak kalian, pasangan, orang tua gitu ya. Kira-kira tuh mereka tuh suka yang ngelakuin apa gitu kan. Kalian yang harus peka. Terus kalau misalnya tadi kan, misalnya aku tadi suka ngasih sesuatu, jangan-jangan nih love language-nya receiving gift nih kayak gitu. Atau kadang sama temen ya, sama bestie kadang digini-giniin apa sih, dirangkul gitu. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi love language bestie kamu itu adalah physical touch kayak gitu. Jadi kalian harus peka guys. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai tes pun kita secara tidak langsung udah bisa tahu gitu ya. Udah bisa tahu. Cuman emang kadang kan orang nggak ngeh, bener banget. Kayak kadang orang juga nggak ngeh kalau ternyata diperhatiin nih, aku sering kayak gini tuh, ternyata aku juga seneng kalau digituin gitu. Gitu guys, wah seru banget sih. Ini seru banget. Jadi kayak asik sih, aku seneng banget sih ngebahas hari ini. Interaksi gitu ya sama banyak orang di sini. 1.500 orang yang ada di sini guys, yeay! Ya padahal. Sampai nggak sadar ya, kita ngomong berapa lama nih? Berapa lama bun ya? Udah berapa menit ya? 3 jam. Aduh, waktunya udah habis nih, udah kayak giniin Udah sama kayak gini. kameramen. Ntar ngeditnya kebanyakan saya. Oke. Makasih banyak ya. Makasih banyak nih teman-teman yang udah ngikutin kita ya dari tadi opening, terus ngomongin soal love language sama kita ya guys, sampai menyaksikan tes dari Kak Farah. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe Bejo Entertainment, jangan lupa komen dan like. Terus juga guys, kalau kalian kepo banget nih sama love language kalian, coba cek deh description box kita. Di situ udah ada link yang kita pakai untuk tes love language-nya Kak Farah guys gitu. So see you ya teman-teman. Dadah.